Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Opi Kicau. Tentunya tetap di dalam pembahasan burung yang akan menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan. Oke, sobat kicau semua, kali ini saya bakal ngebahas burung cendet nih teman-teman. Saya yakin untuk teman-teman semua, kicau mania semua, suka dengan burung cendet, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, burungnya yang eksotis, pintar, bisa niru suara-suara burung lain, bisa diisi dari berbagai suara burung lain. Dan yang ketiga, gayanya yang eksotis dalam berkicau. Nah, tapi walaupun banyak teman-teman yang pengen memelihara burung cendet atau banyak yang penasaran pengen memelihara di rumah, pengen mempunyai burung cendet yang gacor, tapi banyak kendala teman-teman yang bikin teman-teman semua bikin bosen. Permasalahannya di sini yang sering dijumpai oleh teman-teman yang pemula, yang khususnya baru belajar memelihara burung cendet. Kendala yang biasa ditemukan dalam memelihara burung cendet yaitu burungnya macet bunyi, salto, terus miyik teman-teman, ngembung. Ini permasalahan umum yang terjadi pada burung cendet peliharaan di rumah teman-teman. Nah, yang bakal saya bahas di sini yaitu seputar burung cendet yang salto teman-teman. Karena kurang enak dilihat ya teman-teman jika burung kita dalam berkicau itu sambil salto, yumpalitan, dan nggak bisa diem teman-teman. Nah, itu saya bakal ngebahas tuntas di sini apa penyebabnya dan gimana cara menanganinya teman-teman. Oke, simak terus video ini biar nggak gagal paham ya teman-teman. Jadi jangan dilompat-lompati agar setiap step demi step kalian memahaminya, jangan sampai terlewati. Cek it out. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Nah, permasalahan yang umum yang dialami oleh cendet mania semua yang ada di Nusantara biasanya masalah salto nih teman-teman. Banyak yang komen di forum-forum cendet mania, di grup cendet mania Nusantara di Facebook. Banyak yang mengeluhkan gimana sih Om cara mengatasi burung pentet atau cendet yang salto. Nah, untuk yang pertama kita harus mengenali dulu teman-teman apa penyebab saltonya nih teman-teman. Nah, biasanya secara umum nih teman-teman, burung cendet itu salto disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, biasanya ini burung over birahi teman-teman. Over birahi disebabkan oleh berlebihannya extra folding teman-teman. Jadi extra folding di sini juga mengakibatkan burung terlalu over emosi dan birahi teman-teman. Jadi jangan terlalu over ya teman-teman memberi extra foldingnya, bisa ditakar secara tepat untuk menyajikan ke burung cendetnya kalian. Jadi kalau terlalu over pemberiannya, burung juga jadi salah tingkah teman-teman. Jadi bisa bertangkringan, bisa salto, nebok, ngesut di bawah. Pokoknya terlalu banyak tingkah kalau untuk cendet lagi over birahi teman-teman. Jadi di situ yang pertama over terhadap pemberian extra foldingnya. Terus yang kedua di sini biasanya nih teman-teman, biasanya yang saya alami teman-teman versi Opi Kicau, biasanya ini burung salto disebabkan oleh burung terlalu sering diablak teman-teman. Terlalu sering diablak, saking terlalu seringnya diablak, nih burung takut sama orang teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu takut sama orang yang lalu lalang depan rumah, nggak. Cuma
kadang kan kita nggak tahu kalau misalnya yang lewat itu ada gerobak, misalnya ada penjual balon misalnya. Jadi kita kan nggak tahu teman-teman, apalagi sampai burung kita ditinggal kerja misalnya di ablak di teras rumah, tiba-tiba kita pulang burungnya gerabakan, tiba-tiba takut sama yang punya, tiba-tiba salto, tiba-tiba mandek. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya. Mengapa saya di sini menyarankan untuk burung cendet itu eh, seringlah dikerodong ya teman-teman. Karena di situ kunci kesuksesan dalam memelihara burung cendet. Banyak pertanyaan juga yang kontroversi ya teman-teman di kalangan kicau mania, khususnya di pecinta burung cendet. Kapan bunyinya om misalnya? Kalau misalnya dikerodong terus. Burung cendet itu yang bagus dan yang udah gacor itu dikerodong tuh tetap bunyi teman-teman. Itu tetap bunyi. Jadi nggak usah khawatir kalian nggak mendengar suara kicauannya, itu tetap bunyi. Tapi dengan cara dikerodong kan kita lebih aman aja memelihara burung cendet, itu terbebas dari stres, terbebas dari kata mandek, terbebas dari yang namanya salto, jumpalitan dan sebagainya. Jadi semua itu bisa teratasi dengan cara kalian menerapkan pengkerodongan. Pengkerodongan di sini misalnya kalian udah terbiasa di ablak burungnya, bisa kalian juga setelah mandi jemur dikerodong, ntar sore hari buka lagi, malam dikerodong lagi sampai pagi. Nah itu perawatan-perawatan yang kontinu seperti itu bikin burung kalian di rumah lebih tenang, lebih anteng, lebih rajin bunyi atau gacor teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya ketidaknyamanan tangkringan teman-teman. Tangkringan di sini juga sangat mempengaruhi dalam kinerja burung cendet kalian di rumah, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam nangkring atau salto teman-teman. Yang pertama, biasanya kalau misalnya tangkringan dibikin jejer teman-teman, biasanya setelah dia nangkring di atas, biasanya dia lebih nyaman salto ke tangkringan kedua yang bagian bawah. Misalnya kalian dibikin jejer ya teman, misalnya dibikin jejer. Nah, saya sarankan di sini, kalau cendet kalian salto dan tangkringannya jejer, dari tangkringan yang atas ke tangkringan bawah saltonya, cobalah kalian ganti atau rubah dari posisi jejer tersebut ke posisi nyilang teman-teman, ngeples gini teman-teman. Nah, jadi itu meminimalisir untuk burung cendet kalian bertingkah salto teman-teman. Karena untuk mau salto dia agak susah ya teman-teman. Jadi nggak kayak model tangkringan jejer yang emang enak banget posisi saltonya teman-teman. Nah itu tips yang ketiga. Nah ini juga tangkringannya kalian juga harus pas nih teman-teman. Tangkringan yang bagus dalam memelihara burung cendet itu cari yang ukuran diameternya kira-kira berapa senti ya. Pokoknya takaran burung di atasnya burung cicak hijau lah teman-teman. Itu pas. Dan kalian kalau misalnya punya tangkringan kayu asam itu sangat bagus teman-teman kalau untuk burung cendet. Saya nggak menjelekin tangkringan lain kurang pas ya teman-teman. Cuma kalau tangkringan kayu asam di situ nggak licin dan nyengkramnya lebih kuat, lebih nagen teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang menyebabkan burung cendet salto itu teman-teman, spasi yang tangkringan atas ke plafon sangkar itu terlalu luas teman-teman. Misalnya kalian pakai sangkar yang besar misalnya, jadi tangkringannya cuma dikasih jarak jauh di bagian bawah dan ada ruang terlalu leluasa di atas tangkringannya, itu menyebabkan cendet lebih sering salto teman-teman. Jadi saran saya di sini sesuaiin antara tangkringan sama plafon bagian atas sangkar itu jaraknya bisa dikira-kira sendiri teman-teman. Jadi sekiranya burung nggak terlalu overgerak teman-teman.
Nah, itu yang keempat, artinya kalian jangan terlalu memberi spasi yang terlalu luas di bagian atas tangkringan yang paling atas, teman-teman. Nah, itu mungkin yang menyebabkan burung cendet sering salto ya, teman-teman. Selain juga yang kelima, salah dalam perawatan, misalnya kurang jemur atau kurang mandi. Itu juga kadang, pokoknya misterius dah teman-teman. Kalau untuk burung cendet ini, kadang tanpa kita sadari apa yang kurang dari burung ini, tiba-tiba dia macet bunyi, salto, gerabakan, dan sebagainya. Pokoknya harus bersabar dalam memelihara burung cendet, intinya. Dan solusinya teman-teman, jika kalian udah punya burung cendet yang udah gacor atau yang udah semi gacor ya teman-teman, dan tiba-tiba nyalto jumpalitan dan bikin kalian mumet mikirinnya, solusinya teman-teman, kalian harus setting dalam hal perawatan. Perawatannya di sini kalian atur extra foodingnya. Kalian mengatur extra foodingnya, biasanya memberinya dengan over, misalnya 10 ekor jangkrik sampai 7 ekor jangkrik. Kalian setting dari angka 2 dulu teman-teman. Pagi 2, sore 2, pagi 2, sore 2, sore 2. Jadi lihat perkembangannya hari ke hari teman-teman. Lihat prosesnya gimana metabolisme tubuhnya dalam jangka 1 minggu. Nah, nanti misalnya kurang gacor, kalian bisa tambahin pagi 3, sore 3, dan lihat perkembangan ke depannya. Jadi cara nyetingnya gitu teman-teman. Itu dalam hal extra fooding ya teman-teman. Dalam hal terus dalam perawatan hariannya, kalian bisa sering-sering menjemurnya di dalam kerodong teman-teman, dengan cara dibuka sedikit resletingnya dan kalian menjemurnya teman-teman. Nah, di situ sangat ampuh untuk menangani cendet yang nakal atau over emosi atau over birahi yang menyebabkan cendet kalian sering nakal, salto, nebok, dan sebagainya. Dan dalam hal pemandian, sebaiknya yang paling bagus itu dalam menangani burung salto, biasanya yang saya terapin yaitu sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Nah, penanganannya kita jemur dulu nih teman-teman. Kita jemur dulu dengan cara dikerodong seperti tadi yang saya jelasin. Dikerodong sambil dijemur. Nah, setelah itu baru lanjut mandi teman-teman. Ini terbalik ya teman-teman. Ini terbalik dari perawatan biasanya. Jadi kita jemur dulu dengan cara di dalam kerodong, dan setelah waktunya atau durasinya pas, kita jemurnya, kita buka kerodongnya dan kita semprot kuyup teman-teman. Kita semprot burungnya biar basah kuyup, dan setelah itu kita angin-anginkan teman-teman. Kita angin-anginkan burung tersebut. Setelah setengah kering, burungnya lanjut di kerodong lagi teman-teman. Ini tips yang sering saya gembor-gemborin ke teman-teman semua. Jika punya burung yang nakal atau kurang nancap dalam tingkah lakunya ya teman-teman, maksudnya dalam hal bunyi dia kadang masih nakal sana sini. Jadi itu bisa diterapin buat teman-teman semua. Jadi hal yang penting juga untuk menangani kasus burung salto, yaitu yang paling penting yaitu dalam hal pengkerodongan teman-teman. Jadi jangan terlalu sering diablak, jangan terlalu ditaruh di tempat keramaian yang sekiranya banyak lalu lalang orang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cendet kalian belum punya mental benar-benar bagus, hal ini bakal menyebabkan stres yang berkepanjangan, burungnya nakal, salto, nebok, dan sebagainya. Oke, mungkin ulasan tadi cukup jelas ya teman-teman dalam menangani dan hal apa aja yang bikin burung kalian nakal atau salto. Mungkin jika punya pertanyaan atau video tersebut kurang jelas, bisa kalian pertanyakan di kolom komentar teman-teman.
Oke, cukup sampai di sini dulu. Tips kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pecinta burung cedet dimanapun Anda berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.